spesial sekali untuk hari ini dan tentunya kita ketemu di program Tamu Kita. Di Tamu Kita ini saya memiliki tamu-tamu yang saya hadirkan yang tentunya akan bisa memberikan inspirasi juga, kita berharap seperti itu ya pemirsa ya. Dan juga tentunya mereka-mereka yang sudah cukup dikenal banyak orang. Khusus untuk edisi hari ini saya akan menghadirkan kawan lama saya, sahabat kecil saya, sahabat saya dari sekolah dulu dan berbicara tentang sahabat yang satu ini menjadi salah satu putra daerah Sulawesi Tengah yang sudah mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional, tapi di bidang nyanyi kayak gitu. Nah, kira-kira siapa dan apa yang bakal saya bahas? Saya ingin kasih clue dulu. Teman kita yang satu ini atau tamunya Arya di program Tamu Kita presented by TVRI Sulawesi Tengah ini adalah dia yang sudah mengharumkan nama Sulawesi Tengah tingkat nasional untuk ajang nyanyi nasional atau Indonesia yang sudah sangat populer dimulai dari tahun 2004 lalu. Dan dulu dia pernah ngikutin di sesi pertama, bahkan sudah mau dekat masuk ke babak spektakuler, dia harus terdepak keluar dari panggung itu. Kemudian tidak kalah atau tidak patah semangat, dia ikutan lagi untuk sesi kedua di tahun 2005 dan dia lolos masuk ke babak spektakuler dan bahkan bukan cuma sampai di 12 atau 15 besar gitu ya, tapi dia lolos menjadi 5 besar mewakili atau mengharumkan nama daerah Sulawesi Tengah. Saya langsung undang saja sahabat saya, ada sang finalis Indonesian Idol tahun 2005 dengan tema kita kali ini adalah apa kabar Hari Idol. Ya, Hari Idol. Yeay. Silakan duduk dulu Hari Idol. Ini saya akan menghukum anak saya yang di sini, bukan kamu. Anak saya di sini. Ya, teman saya di sini nih harus saya hukum. Biasanya dia yang ngiringi kalau ada tamu yang mau datang. Oke, iya harusnya ada tamu kita. Ada Hari Idol. Nah, ini wow, pemirsa, ini sesuai dengan judul kita pada sore hari ini, apa kabar Hari Idol. Nah, ternyata Hari, bro, masih banyak yang belum tahu. Mungkin yang dulu mereka yang tidak ngikutin perkembangan Indonesian Idol, mereka tidak tahu bahwa ternyata seorang Hari Idol yang masuk 5 besar Indonesian Idol tahun 2005 itu adalah anak atau putra daerah dari Sulawesi Tengah. Oh ya? Betul. Saya tanya beberapa teman kru saya di sini, ternyata mereka, oh ya, orang sini. Iya, inilah Hari Idol. Dengan kita, tema kita adalah apa kabar Hari Idol. Oke, kabar baik. Bro, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya? Memang juga tadi agak-agak sibuk gitu di kantor ya? Lumayan. Karena ya gitu, punya pekerjaan tetap sekarang ya. Kalau mau dibilang side job juga tidak bisa dibilang side job. Jadi ya gitu dah. Tapi senang sekali bisa ada di sini. Oke, dan kan kita tahu nih, Hari sebagai jebolan dari Indonesian Idol kan dulu juga sempat stay di Jakarta gitu ya. Maksudnya lama gitu. Terus ternyata saya juga baru dapat kabar, bukan baru dapat kabar, akhirnya ketemu dengan dirimu di Kota Palu ini ternyata sudah menjadi seorang ASN gitu ya kan. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin berbagi juga kepada pemirsa nih tentang sosok dari Hari Idol sesuai dengan tema kita apa kabar Hari Idol. Kita akan sedikit ini ya, saya biasanya kalau di tamu-tamu saya ini akan saya coba cari tahu dari zaman dulunya sampai sekarang. Dan Hari menjadi tamu saya satu-satunya. Tapi sebenarnya masih ada satu tamu saya di situ. Ya pemirsa ya, di bangku kosong itu nanti akan diisi oleh salah satu penyanyi putri daerah Sulawesi Tengah juga yang sudah mengharumkan nama Sulawesi Tengah sama kurang lebih dengan Hari. Tapi siapa dia sebentar, kita kosongkan aja dulu itu ya. Kita fokus dulu ke Hari. Hari, saya ini kan sahabat sama Hari. Udah tahu Hari dari zaman kita sekolah. Teman saya, sahabat saya, memang dari dulu di zaman di sekolahan memang udah biasa nyanyi, gitu, suka nyanyi. Kalau ada guru yang tidak ngajar di kelas, saya nyanyi, Arya puisi. Jago puisi ya. Hari, gimana ceritanya? Coba cerita dulu dong. Mungkin banyak yang di rumah juga belum terlalu tahu gimana ceritanya. Akhirnya waktu itu Hari ikutan Indonesian Idol, bahkan sudah 2 kali ikutan ya. Indonesian Idol 1 gagal sama-sama semi Simorangkir ya. Jadi waktu itu ada di 30 besar, workshop namanya. Kemudian masih dapat wild card. Karena waktu itu menurut saya sih lebih kompetitif ya, mungkin di 1 apa 2 gitu. Terus dapat wild card tapi waktu dapat wild card sebenarnya juga sudah konflik secara schedule dengan kampus gitu. Dan memang waktu nggak masuk di workshop tanpa menunggu workshop waktu itu, wild card
udah niat pengen kelarin kuliah gitu. Jadi kuliah sudah harus selesai. Masih zaman kuliah waktu itu ya? Iya, jadi masih dapat mungkin kenal. Kuliahmu dulu di mana, Ari? Saya di Universitas Gajah Mada di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Malah udah kalau kita kan masih tahu yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Iya, harus KKN udah dulu di lokasi lagi. ya. Betul. Udah di lokasi ditelepon gitu masuk wildcard namanya. Tapi karena udah kurang persiapan ya, jadi sebenarnya lebih prepare waktu itu. Pikir saya mungkin tahun depan kan ada lagi nih, ikut lagi lah. Bolehlah ikut lagi gitu. Dan akhirnya memang benar sih seperti yang direncanakan. Tuhan kasih jalan, ternyata nanti di Indonesia rezekinya di Idol 2 gitu. Artinya ini sambil lihat dulu. Oh, ini jangan dulu, kita tahan dulu ini. Kita tahan dulu beberapa fotonya. Iya kan? Ini sebentar ya, sebentar. Mungkin mulai dari hari Indonesian Idol-nya dulu baru ke pekerjaannya yang sekarang. Oke, Hari, artinya berarti waktu itu sudah ikutan nih. Terus gagal kan di 30 besar, barengan sama si Semi Simorangkir. Waktu itu Semi juga mendapat undangan wildcard, tapi karena rasanya Chris Patti udah jalan, terus dia lebih milih fokus di Chris Patti. Berarti Hari setelah ikutan itu, terus sebelum mendapatkan wildcard itu artinya sudah menjalani kehidupan seperti biasa lagi, kuliah, KKN gitu ya? Iya, betul. Baru ditelepon, ikutan lagi, karena dapat wildcard. Tapi kalau untuk yang kedua memang sudah dipersiapkan. Lebih niat aja. Ya saya tahu sih kalau Hari Idol waktu pas di Indonesian Idol untuk tahun keduanya dia ikut tahun 2005 itu lebih niat lagi. Saya yang temenin dia. Ketemu sama Arya. Saya yang temenin dia di Makassar ya. Kita audisinya di Makassar. Audisi di Makassar. Iya, betul. Arya setia menemani menunggu dari pagi sampai ke ini ya, sampai ke ruangan jam 7 apa jam setengah 8 ya? Sampai ke waktu itu di DJ ya? Iya, dan waktu dikasih dulu masih ada golden ticket Masih ada golden ticket. Jadi selamat dapat golden ticket. Wah, begitu buka pintu Arya yang di depan memang. Jadi Arya lolos. Lolos jadi Indonesian Idol gitu. Masuk di babak spektakuler ya, spektakuler. Ada berapa orang sih waktu itu? Kalau misalnya dulu masih sistem audisi di 5 kota besar. Kemudian kumpul, saya lupa berapa ratus orang. Ada beberapa kali tahap audisi maraton ya. Iya. Bahkan ada yang jadi bagus banget sampai pingsan di atas panggung. Jadi waktu itu pressure-nya juga lumayan. Nah, dari babak situ sampai akhirnya sama sistemnya masih workshop. Tapi waktu itu Idol 2 sudah 24 orang. Oke. Kemudian 24 orang. Dulunya 30 ya? Dulunya 30. Oke. Kemudian jadi 24, setelah itu jadi 12. Oke, masuklah. Dan setelah mengikuti ajang Indonesian Idol, ternyata seorang Hari ini masuk ke 5 besar ya. Yes. Bersaingnya sama siapa aja sih waktu itu, Hari? Mulai dari yang juara mungkin ya. Yang juara almarhum Mike Mohede, kemudian Judika, oke. Yang ketiga Firman, Monita yang keempat ya. Monita yang keempat. Yang kelima Hari. Kemudian saya. Setelah itu ada Maya, ada dan Glenn, yang lain-lain ya. Oke. Nah, dulu itu Hari pun juga di panggung waktu itu ya minta dukungannya buat warga Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, karena kebetulan waktu itu juga Sulawesi Selatan juga Hari audisinya di Makassar. Tapi juga ada Ratu Raja juga di sana ya kan. Jadi Toraja Sultan Sulsel kayak gitu. Terus Hari lama tidak dengar kabar kan waktu itu akhirnya jebolan dari Indonesian Idol itu membuat sebuah album gitu ya. Iya, jadi sepertinya bagian dari kompetisi itu setelah selesai kita semua finalis itu rekaman dalam satu album kompilasi ya. Oke. Kemudian setelah kompetisi mungkin bagian dari hadiah ya, jadi juara 1 dan runner up langsung mendapat privilege untuk bisa membuat solo album. Oke. Nah, itulah yang waktu itu almarhum Mike dan Judika. Kemudian beberapa bulan setelah kompetisi selesai, nah mereka kan ada album tuh. Ya, dan ya itu setelah itu lumayan sibuk dengan jadwal off air. Ya gitu-gitu. Kalau yang teman-teman finalis dari 2005 itu ada sebuah single Cintaku kalau nggak salah, punyanya Krisya ya. Betul. Recycle dari lagu Krisya. Karena setiap angkatan pasti dibikinin sebuah mengcover single ya, kemudian dibuatkan video klip. Ya. Dan itu sudah beredar lah. Saya tadi sempat terakhir Hari sebelum kita live sini saya sempat ngecek dulu di YouTube, ya masih ada. Masih ada. Dan Hari di situ masih yang ya masih muda sekali lah kelihatan. Sekarang pun juga dirimu tetap kelihatan muda. Apalagi Hari ya dong. Oke, Hari.
setelah itu anak-anak idol kan akhirnya produktif juga gitu ya kan, lumayan bikin produktif ya. Single. Nah untuk harinya sendiri yang notabene masuk ke 5 besar, harusnya punya banyak schedule waktu itu. Apakah itu menjadi pilihan buat Hari untuk ditinggalkan atau bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya Hari ketemu di Palu begitu? Sebenarnya pas lagi idol kan kuliah cuti. Ternyata setelah selesai memang udah punya niat nih, aduh kalau kuliah sayang lah kalau ditinggalkan, karena juga jurusan bagus dan masuk situ juga bagus. Dan saya sih yakin aja kalau punya bakat nyanyi itu sebenarnya kan buat kapan saja dan di mana saja kan sebenarnya bisa gitu. Nah cuman kayaknya sayang nih kalau kuliahnya nggak selesai. Kemudian saya fokus. Lebih kontrak setahun saya di manajemen ya. Tapi 6 bulan, nggak nyampe 6 bulan saya udah resign dari manajemen. Waktu itu MNC manajemen kalau nggak salah, itu manajemennya ditunjuk langsung sama Fremantle Media. Kemudian saya ini sempat ditanyain, oh ngapain gini, padahal kita udah set up jadwal nih sampai akhir tahun gitu. Saya bilang oh iya, karena buat saya setelah mimpi di idol, kuliah juga harus selesai nih. Sayang kalau akhirnya itu bagus juga sih, tanggapan dari manajemen juga bagus dan mendukung malah. Ya udah, jadi saya kembali lagi kuliah. Nah ternyata di bangku kuliah itu ya itu juga memberi perspektif yang lain gitu. Jadi merubah mindset gitu ya. Tidak berarti yang nyanyi ditinggalkan sama sekali, nggak juga. Tapi punya mindset bahwa dengan skill yang saya punya misalnya gitu dari kampus, ada keinginan untuk kayaknya bagus juga nih punya pekerjaan. Pekerjaan sendiri. Punya pekerjaan yang tetap lah. Tetap ya. Oke. Nah ini sebenarnya saya kan cari tahu juga tentang bagaimana sih sistemnya. Kita kan mendengarkan gitu ya. Mungkin dari Hari sebagai jebolan Indonesian Idol juga bisa membocorkan ke kita sebagai orang awam. Banyak kabar-kabar beredar di luar sana tentang bagaimana polling-pollingan di Indonesian Idol. Tapi sebentar ya. Saya tampilkan dulu beberapa foto dokumentasi dari Hari Idol, kita cek dulu. Waktu di Idol apa waktu di Idol kayaknya. Mudah-mudahan di Idol ya, di Idol dulu ya. Kalau untuk di kerjanya sekarang, oh ini masih zaman sekolah ini berarti ya Hari ya? Iya, itu sekolah di SMA Negeri 2 Palu. Hari sendiri di SMA 2 Palu ya? Oke, next. Oke. Nah ini kayaknya sudah bukan seorang idol di sini ya? Ya, udah gitulah. Sudah jadi ASN lah di sini ya? Oke. Kamu kerja di mana sekarang? Ini kegiatan di lapangan. Saya di Kementerian PU. Balai Wilayah Sungai Sulawesi. Sip, ini fotonya masih kecil dengan fotonya papa. Ini random banget ya, random banget. Oke. Ini Pace dengan Hari. Tapi Pace masih ada Hari? Papa masih ada. Sehat? Sehat, puji Tuhan, sehat. Nah, saat ini di mana nih Hari? Ini waktu kuliah, jadi saya dapat beasiswa S2 di Belanda. Kemudian, berarti S2 ini didapatkan dari Sultan? Gitu? Enggak, Kementerian? Jadi karena ASN, kemudian kita dapat privilege, ada jalur khusus. Tapi saingan juga sama ASN seluruh Indonesia dan mungkin ASN seluruh dunia. Praktisi dia. Jadi lewat jalur itu sehingga bisa dapat. Ini di acara nikahan Miki Idol 1 dengan Joy dan Lucky. Itu Mike ya, Miki ya. Miki, Hari sama istrinya. Ini waktu itu nikah di mana tuh? Nikah di Jakarta. Di Jakarta. Belum pandemi. Belum jadi pandemi. Boleh. Next. Ini tadi ada beberapa dengan Joy Tobing Indonesian Idol 1 ya. Yes, benar banget. Waduh, kok ada itu? Random ya, random sekali ya. Ini ceritanya kalau di lapangan nemu ikan segar. Ini berarti ya belum lama inilah ya Hari ya. Dengan kerjaan, kok kerja di mana sih sekarang Hari? Kok kayaknya saya nggak ngirim ini. Ini dengan abangnya Aryan. Oh dengan abangku nih. Dengan abang. Ini tinggal coba di Instagram aja pas lihat. Tidak ternyata ini dengan abangku ternyata. Oke, Hari, kau kerja di mana sekarang berarti Hari? Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3. BWS Sulawesi 3 yang di dekat bandara sana ya. Yes. Artinya di bawah kementerian ya, di bawah kementerian ya. Nah, ini kerjaanmu itu kok turun di lapangan berarti Hari? Selalu turun di lapangan. Apalagi dengan urgensi yang sekarang, pekerjaan saya khususnya banyak tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah, jadi harus ke lapangan. Oke, masih dengan, ya memang saya sengaja kasih random sih,
orang di belakang render aja putar. Habis ngomongin yang tentang yang ASN, ketemu lagi di idolnya. Iya, Oke. iya, benar-benar. Oke, jadi Hari, sebelum saya ke Hari yang sampai akhirnya memutuskan, ya tadi sudah sedikit terjawab sih, akhirnya saya memutuskan atau seorang Hari punya merubah mindset pada saat kuliah, ya sudahlah saya tinggalkanlah dunia keartisan itu ya kan. Iya. Move sebagai ASN, tapi expand. Iya, betul. Move sebagai ASN, mengabdi di Sulawesi Tengah. Ya. Oke, terus melayani masyarakat juga, Ya, tapi benar. dengan bakat yang dimiliki tetap dikeluarin Oh, gitu ya tetap, kan. tetap. Nah, sekarang kalau ngomongin tentang yang namanya Indonesian Idol, Har, kalau kita ngomongin tentang Indonesian Idol ini kan banyak yang bilang, wah ini susah nih kalau polling-pollingan ya kan. Ya. Nah, Hari sendiri dulu berjuangnya seperti apa, Hari? Apakah polling itu memang real di dalam itu atau gimana? Hari sendiri berjuangnya seperti apa waktu itu? Kalau saya sih memang apa namanya? Ya memang benar sih, semakin idol yang season ke berapa lah ya, Belakangan apalagi ini. yang beberapa tahun belakangan ini memang sepertinya santer gitu. Jadi bukan cuma di pilkada aja ada jual beli suara di idol. Tapi kalau zaman dulu saya masih di awal-awal, saya sih tidak melihat itu. Jadi karena ya kan kalau kami misalnya saya kan yang no one gitu terus kuliah di Jogja nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada di Jakarta, dan kalau mau dibilang apa sih backingan gitu-gitu kan aduh jauh lah, nggak punya gitu. Tapi kok tetap juga bisa, jadi artinya polling itu memang masih murni pollingnya gitu. real. Dan kalau misalnya pas mau live tuh ya di backstage ya itu ada monitor yang kita juga holding di situ. Oh, bisa ngelihat pollingnya Ketahuan seperti tuh apa. siapa yang lagi jamming gitu. Jadi di belakang pun juga di backstage pun juga kalian waduh gini-gini juga, waduh lumayan. Sepertinya memang sengaja. Oh iya. Biar semangat gitu. Lebih bikin pressure lagi gitu ke kalian ya. Oke, jadi pemirsa ini sebentar pun juga saya akan ngobrol dengan salah satu narasumber saya yang akan mengisi bangku kosong ini, tapi dia juga mengharumkan nama Sulawesi Tengah sama halnya juga dengan Hari. Dan sesuai dengan tema saya, apa kabar Hari? Setelah kemarin sudah sudah menekuni yang namanya dunia keartisan, nyanyi, Indonesian Idol, siapa yang nggak bangga keluaran atau jebolan dari Indonesian Idol? Benar, 5 besar mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Kemudian akhirnya sekarang beralih untuk mengabdi pada negara, mengabdi pada masyarakat di BWS Sulawesi 3 ya? Iya kan, di Kota Palu. Saat ini berarti dirimu apakah masih tetap aktif untuk mengcover lagu kah, membuat single kah, atau benar-benar sudah meninggalkan semua itu? Sebenarnya nggak juga, dan untungnya sekarang tren YouTube atau platform-platform online gitu bisa dengan mudah menjembatani mewadahi ya. Siapa yang punya bakat dan ini zaman kapan nih Hari? Oh, masih di Idol ya? Ini waktu pernah dapat kesempatan tour di US. Yes. Sebelah kirimu Hari? Sebelah kiri ya. Ngapain 3 bulan ya, 3 bulan, 24 kali nyanyi dan serius? Yes. Itu sudah sebagai Hari Idol ya? Sudah. Ini finalis di ini Indonesian Idol 2. Ya. Masih ada almarhum Mike Masih ada, masih komplit. Dan ini semua 12 orang ini sorry to say gitu, mungkin hanya beberapa nama saja yang masih terdengar eksis gitu ya Hari ya. Jadi ada Mike Mohede almarhum, terus ada Judika apalagi, terus si Firman Idol masih, Monita masih gitu. Teman-teman yang lain yang sama dengan Hari juga kayak siapa lagi tuh? Ada yang main film malah, si Wisnu main film. Siapa? Wisnu main film. Ini yang 24 besar di Idol 1. Idol 1 nih, yang masih ada si Delon ya. Iya, benar banget. Ada nggak sih? Oh iya ada. Kayaknya sih ada. Next. Apa enggak ya? Ini Indonesian Idol 2. Oke. Indonesian Idol 2 di sini masih terus. Gayanya masih gimana gitu? Ya, zaman tahun 2005 lah, gayanya kayak gini lah. Ya, Oke. Ini sama Delon. Ya. Pada saat acara apa nih? Di nikahannya Miki. Oke, nikahannya Miki. Miki ini Indonesian Idol 1 2 ya? Idol 1 karena Idol 1 dan 2 satu manajemen ya. Oh begitu. Jadi mulai dari Fremantle, housingnya pun sama. Jadi kita tinggal di apartemen yang sama. Oke, sip. Sebenarnya saya akan lanjutin lagi ngobrol sama Hari. Yes. Kita bakal dengerin dulu si Uli ya sama Novi ya untuk. Oke, ya udah kalau gitu ya. Mereka lagi persiapan juga. Jangan ganti channel TV Anda, pemirsa, tetap di TVRI Sulawesi Tengah, masih di program Tamu Kita bersama saya Arya Tanjung dan juga Hari Idol.
andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah terjadi, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Oh, bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh, untuk kembali bersama diriku selamanya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai
bersamanya. Terima kasih Sulawesi Tengah. Dan Indonesia memilih. Yes, enggak, yes. Indonesia memilih. Jangan lupa voting ya. Oke. Yes. Luar biasa kita Oke. melihat inilah Terima kualitas kasih, Indonesian terima Idol kasih. Hari Idol. Thank you ya. Thank you, silakan duduk. Oke. Jadi jangan lupa pemirsa untuk vote Hari Idol, ketik atau kirim di sini VJ Daniel gitu. Yes. Oke, duduk aja deh. Oke, Ya. luar biasa kita tuh serasa kayak tidak pengen berhenti aja nggak dengerin dan juga ngelihat iya. bagaimana penampilan seorang jebolan Indonesian Idol, Hari Idol. Bener banget ya. Nyanyi ini sebenarnya juga buat saya jadi relief gitu. Iya, jadi betul. dalam pekerjaan. Betul. Tadi kan makanya tadi salah satu penyebabnya mungkin kenapa nyanyinya bisa bagus. Jadi bagus karena sekarang? pressure di kantor tadi. Jadi ditumpahkan di sini. Ditumpahkan di sini. Oke. Dan pemirsa kalau kita ngelihat tadi, jujur saya pribadi yang memang kenal Hari sejak zaman sekolah dulu, ngedengerin kualitas suaranya Hari yang sekarang ya memang sudah jebolan Indonesian Iya. Idol dengan zaman dulu masih sekolah, dia nyanyi-nyanyi di kelas, nyanyi-nyanyi di koridor sekolah. Memang sama masih bagus. Jadi dulu itu udah bagus punya, sekarang jebolan Indonesian Idol ya tambah jadi lah ya. Oke Hari. Yes. Kita tahu bahwa Hari Idol adalah jebolan Indonesian Idol dan sudah mengharumkan dan membanggakan kita semua. Ya. Saya sebagai teman pun juga bangga sekali ngelihat kamu di panggung spektakuler itu, Hari. Ada yang tidak kalah membanggakan juga, Oh, ya. adik kita, Oke. salah satu putri dari Sulawesi Tengah, Wow. yang juga mengharumkan nama Sulawesi Tengah ini tingkat nasional dan bahkan tingkat Asia Wow. untuk bintang radio. Pasti kenal sama yang namanya Siska Dama. Oh, ya. Nah, Siska Dama, Keren. ini saya hadirkan sebagai tamu saya di bangku kosong itu, tapi kita via Zoom. Oh. Apa kabar Siska? Hai. Ya ampun. Besono ya? Baik. Tambah cantik aja Siska. Terima kasih. Oke. Di situ Siska Dama, bintang radio nasional 2015, mewakili Sulawesi Tengah. Kamu juara satunya tingkat nasional, tapi ternyata tidak sampai situ. Kamu juga mewakili Indonesia ke tingkat Asia dan kamu pun menjadi juara satu mengharumkan nama Indonesia. Luar biasa loh Siska. Seorang putri Sulawesi Tengah. Siska, tapi apa kabar kamunya? Thank you, Kamu thank you, sekarang Kak. bukan di Palu kan, makanya tidak bisa mengisi bangku kosong itu. Ya, saya lagi di luar kota dan langsung ditodong sama Kak Arya. Betul, kamu harus join dengan saya. Di zaman sekarang Iya. sekalipun juga kamu tidak bisa muncul di studio saya, kamu bisa saya hadirkan via Zoom gitu ya. Siska, Iya, Kak. ngapain di Bandung? Ngapain? Sekarang itu posisinya sudah di Surabaya, Kak. Oh, sudah di Surabaya. Oke. Cepat sekali pindah-pindahnya Iya. ya kamu ya. Pindah-pindah. Hmm. Nah, dari Surabaya mungkin langsung mau balik Palu, tapi masih menunggu PPKM. apa namanya, PPKM ya? persyaratan yang iya, Hmm. Oke. benar. Siska, kamu menjadi yang berada di sebelah kanan saya ini adalah Hari Idol. Pasti salah satu idola kamu juga dong. Aku mengidolakan dia banget. Gimana? Idol, bintang radio, nothing. Oh iya, Idol bintang radio nanti. Oke, berarti ini ada yang ini ya, sudah paham kalian berdua. Oke, Siska. Kami sudah sangat paham. Siska, kamu menjadi salah satu putri daerah Sulawesi Tengah yang cukup eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, eksis di nasional dan bahkan di internasional tingkat Asia gitu. Apa saja sekarang kabarmu? Apa saja yang kamu lakukan dan kamu persiapkan sekarang ini? Lagi punya proyek apakah? Yang pasti kayak Kak Hari Mantong tadi bilang bahwa menyanyi itu adalah apa ya, darah kami, Kak. Iya. Sebagai penyanyi-penyanyi ini, karena menurutku menyanyi itu bikin mood kita sangat bagus, apalagi di saat-saat seperti sekarang ya, Kak Arya. Iya. Terus kalau hari-harinya Siska tuh sekarang lagi ngurusin bisnis juga dari rumah. Oke. Terus ada project juga, Kak. Ya, apa tuh? Ada single terbaru, anak-anak Palu juga. Ini Ya, saya dan sambil itu sudah gambarkan, ada di- saya sambil tampilkan beberapa fotomu loh ya. Ini yang kamu menang Wis. di
bintang radio tingkat nasional. Kamu yang paling tengah tuh. Ya, yang paling ya, tinggi. ada foto tuh. Terus juga ini bintang radio ya? Ya, itu yang nasional Kak Arya. Oke, tingkat nasional. Ada gambar itu lainnya. Nah, ini ada foto kamu sendiri lagi di kafe pakai rok hijau. Nah, itu untuk apa? Untuk cover singlemu kah atau albummu atau apa? Enggak Kak, itu karena memang hobi saya juga suka difoto dan memang membantu pada saat keluar single Siska barusan ini itu dipakai cover sama iklan gitu. Oke, ini fotonya Siska ya ini ya lagi nyanyi juga nih. Waduh, kamu seperti kalau dari waktu ASEAN. Iya, tingkat ASEAN itu ya. Dari situlah kamu juara 1. Siska, yang membuat kamu juara 1 waktu itu lagu apa yang kamu bawa? Yang dibawa ke Hari tadi. Dan Andai Aku Bisa. Ya. Punya Krisya. Itulah lagu tadilah yang membawamu menjadi juara 1 tingkat ASEAN. Iya, benar Kak. Di tingkat ASEAN kami memilih lagu, terserah mau pilih lagu apa. Pokoknya dari, yang penting lagu Indonesia. Karena waktu itu di ASEAN bertepatan memang buatnya di Indonesia, di RRI Jakarta. Siska sebagai orang yang punya berdarah seni dan juga menyanyi itu mengalir di dalam tubuh kalian, dirimu dan juga Hari Idol gitu. Di masa PPKM ini, apa yang kamu lakukan untuk menyalurkan bakatmu dan juga kemampuan? Karena kan ini mau manggung dari panggung ke panggung, ini kayaknya agak-agak terhalangi nih, terbatas dulu nih. Yang kalian lakukan apa dan apa yang membuat kekonsistensian kalian itu bisa terjaga? Apa yang kamu lakukan? Nah, yang seperti kita tahu juga Kak, zaman sekarang itu beda ya sama zaman kita yang dulu. Sekarang itu sudah virtual, sudah banyak sekali aplikasi yang bisa membantu. Dari mulai TikTok, karaoke di rumah, buat konten. Itu menurutku itu naikin mood kita Kak, naikin imun kita. Apalagi sekarang ini memang diharuskan untuk tidak stres ya. Iya, nyanyilah sepuasmu untuk menghibur diri ya. Jadi menyanyi itu sangat membantu buat teman-teman juga di rumah. Betul. Mungkin ada yang malu-malu, bilang suara saya cuman bagusnya hanya di kamar mandi. Tapi yang waktu itu saya baca juga, saya suka baca tentang buku-buku yang naikin imun atau info-info. Menyanyi itu salah satu yang bikin kita bisa, yang naikin mood kita, mood ya, booster gitu. Dan bisa memperbaiki imun gitu semoga gitu ya dengan perbanyak nyanyi juga. Siska, dengar-dengar Kak Arya dengerin kabar di luar sana dan bahkan juga ngelihat si postingan. Kamu ini lagi punya project dengan salah satu band di Kota Palu gitu, featuring dengan kamu, Demangge kalau nggak salah ya. Demangge. Cerita dikit dong tentang project kamu ini. Demangge ini sebenarnya dulu kita buat satu komunitas yang namanya Teman Jazz, dan di dalam itu ada Kak Hari juga. Ada Hari Idol juga ya? Ada Kak Hari Idol juga, dan karena memang Teman Jazz ini hanya menyuguhkan lagu-lagu jazz yang mungkin orang di luar sana belum terlalu ini ya Kak, familiar dengan dengan jazz ya. Tapi waktu itu kita buat beberapa konser jazz dan ternyata kita kaget, ternyata di Palu itu banyak yang suka sama jazz, dengar pure jazz. Nah, terus lama-kelamaan di satu band itu kita suka sama lagu yang Kak, lagu yang agak galau, lagu yang familiar di telinga orang. Nah, jadi kita buat satu konser dulu ya, yaitu tribute to Glenn Fredly, tribute to Reza Artamevia, dan di situ ada Kak Hari juga. Nah, dari situ memang karena hobi musik Kak, karena kalau misalnya karya yang maksudnya sudah lama tidak bermusik, kita tuh bakal cari kita buat apa ya. Nah, dari situ teman-teman si Rian sama si Andi Reza, dia tuh buat satu lagu
Dan itu ngeteknya juga cuman karena pengen punya karya. Nah akhirnya berlanjut sampai ke sini. Nah Demangge itu mereka band yang akan featuring sama solois yang ada di Kota Palu ya. Gitu. Iya, dan saya menantikan banget untuk dia featuring sama Kak Harinanto. Nah, saya juga menantikan karya itu. Pasti sudah dischedule-kan lah hari ya. Oh sudah Oke, dong. Siska, sebelum saya akhiri obrolan saya via Zoom dengan kamu ini, saya pengen dengerin suara emasmu karena saya salah satu orang yang memang ngefans banget dengan suaramu itu. Suaramu memang benar-benar ya bisa bikin orang terhanyut sekali begitu. Apalagi kalau kamu membawakan lagu-lagu yang melo, sedih. Nah, lagu kamu dengan Demangge ini kan lumayan menyayat hati juga ya. Sampai saya bikin konten di Instagram pun juga pakai lagumu ya kan. Coba dengarkan sama saya, dengarkan sama publik TVRI Sulawesi Tengah bagaimana suara emasmu dengan single terbarumu ini. Mungkin refnya aja ya Kak. Boleh, tapi kasih lama-lama ya. Oke, ready? 3, 2, 1. Kasih maafkan aku tak bisa memilikimu. Dengarkan aku, kita tak mungkin bersatu. Dengarkan di platform musik digital kesayangan Anda. Jangan gitu dong, masa cuma segitu aja. Tapi jujur saya pengen dengerin tembakan suaramu yang tinggi, tapi sudahlah nanti lah. Jadi bisa didapatin semuanya di platform musik digital ya? Ada semuanya ya? Yes. Siska Dama berkolaborasi, Demangge featuring Siska Dama dengan Kasih Maafkan Aku gitu ya? Oke? Ya. Siska Dama, terima kasih kamu sudah terima kasih banyak. Live Zoom dengan saya di sini. Jaga kesehatan kamu di Surabaya. Siap. Segera balik Kota Palu ya. Oke? Siap. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Kak Arya, bye. Lumayan lah kita bisa ngobrol lagi sama dia ya. Udah lama, sekalipun juga kita terhalangi oleh yang namanya pandemi ini. Zoom sudah bisa lah ini dipakai. Bisa. Hari, setiap saat. saya akan masuk ke sesi di mana saya akan menampilkan beberapa foto. Saya pengen tanya testimonimu. Dan mereka ini cukup lumayan dekat lah dengan kamu, dirimu kayaknya ya. Oke, ya tidak jauh-jauh sih dari yang sahabat-sahabatmu. Foto apa video foto ya? Foto deh, saya pengen tampilkan dulu salah satu figur ini. Saya pengen dapatin testimoni dari Hari karena dia cukup dekat dengan figur ini. Coba kita lihat dulu. Semoga nggak salah ya. Harusnya ya dekat sih. Nah, iya dong. Mike Mohede, sang pemenang Indonesian Idol 2. Hari, seberapa dekat kau dengan almarhum ini? Memang sih kenalnya memang pas di kompetisi, tapi saya punya banyak kenangan secara pribadi karena dari awal 30 besar kalau nggak salah, terus kami sudah di apartemen, udah sekamar terus ya, terus kamar sampai saya selesai di 5 besar, kemudian kalau nggak salah sempat pulang ke Palu seminggu apa. Nah, jadi selama kompetisi itu memang benar-benar sekamar gitu. Karena semua finalis kan dikumpul tuh cowok-cowok, cewek-cewek. Kemudian setelah kompetisi selesai, kami masih dalam manajemen yang sama. Sering sekali dipasangkan. Jadi kalau ngejob gitu dipasangkan. Hari sama Mike Mohede ya. Sampai akhirnya saya menikah waktu itu pemberkatannya di Toraja. Dia memang sudah jauh-jauh hari mengosongkan semua jadwal hanya untuk datang hanya untuk hadir di pernikahan. Untuk hadir di pernikahan. Jadi sangat-sangat berkesan lah. Oke, si Hari siapa Mike Mohede ini gimana orangnya? Testimoni dari kamu. Yang pasti sama siapapun orangnya sangat care ya. Care dan pintar yang pasti, terus sabar banget, dan yang pasti selalu tidak sungkan-sungkan membagikan ilmu gitu. Karena kan kita tahu dia penyanyi yang punya kualitas luar biasa. Ini teman seperjuangan di Indonesian Idol, bahkan sudah menjadi sahabat juga gitu ya. Nah, ada satu foto lagi yang pengen saya hadirkan juga. Ini kayaknya termasuk teman yang dekat juga sama Hari. Semoga saya nggak salah. Yuk, ini dia nih. Kok kayak saya di situ ya? Siapa nih Hari?
Oh ini Bang Firman, Bang Firman Idol. Siagian, ya. Firman Idol juga temanmu di Indonesian Idol. Yes. Apakah dia juga menjadi salah satu teman dekatmu juga ya? Lumayan. Lumayan dekat. Meskipun beberapa tahun ini Lost contact. Karena mungkin juga masing-masing sibuk dengan dunianya. Tapi saya juga banyak ngikutin lah kegiatan dan karya-karya dia. Dia masih eksis sampai sekarang, Hari? Sepertinya masih ya. Oke, masih ya. Dan ini teman seperjuangan juga sampai di 5 besar ya, karena dia juara berapa ya? Juara 3. Oh, juara 3. Oke, hanya 2 aja deh yang saya tanya karena ini teman-teman di Indonesian Idol juga, ada almarhum Mike Mohede dan juga ada Arya Tanju tadi kayaknya. Yes. Oh bukan, ada Firman Idol. Oke, Hari. Terus sekarang gimana? Dari Hari sendiri, apa yang pengen dibagi buat adik-adik kita di luar sana supaya bisa mungkin ngikutin jejakmu pada saat sukses di dunia entertain, apalagi di panggung Indonesian Idol, karena sekarang sudah semakin banyak gitu ya ajang-ajang pencarian bakat nyanyi gitu. Apa yang pengen kamu share buat teman-teman atau adik-adik kita di luar sana? Pengennya sih untuk adik-adik yang sekarang lagi mencari jalan bagaimana supaya bisa lebih eksis. Malah saya pengennya lebih besar lagi, lebih berdampak lagi untuk Indonesia lah. Bukan cuma untuk Indonesia tapi untuk dunia gitu. Karena sekarang platformnya juga bisa dari mana saja dan diakses kapan saja, dan orang bisa banyak ide, banyak inspirasi. Tinggal kalau menurut saya sih memang konsistensi itu diperlukan gitu. Jadi apa yang dikerjakan kerjakan sampai benar-benar maksimal gitu. Jadi karena kalau yang tanggung sepertinya memang masih kurang, ataupun secara kebetulan bisa aja, tapi basically semua yang dipikirin konsepnya, jangan ada yang tanggung, itu biasanya hasilnya lebih bagus. Oke, Hari, kedepannya selain sebagai dirimu saat ini sudah menjadi ASN dan juga fokus gitu ya di Sulawesi Tengah, mengabdikan dirimu dengan negara ini, dengan Sulawesi Tengah juga, punya angan-angan lagi nggak? Mungkin someday kau pengen keluarin single mungkin atau apa dengan teman-teman Indonesian Idolmu? Selalu ada ya. Senang aja kan karena ketemu teman-teman lama gitu dan bisa menghasilkan sesuatu. Cuman memang challenging sekali ya. Mungkin suatu saat ya. Waktu itu kayaknya agak-agak susah gitu ya. Dia juga sudah punya pegang jabatan lah di situ yang menghandle macam-macam, agak susah juga. Ini bertemu dengan Hari Idol ini harus ketemu di lapangan gitu dia. Dia menjadi idola di lapangan juga untuk di BWS ya, Sulawesi Tengah. Oke, hari ini kita sudah masuk di segmen terakhir dan saya pengen dengerin lagi Hari menyanyi, lagu penutup kalau bisa ya, nanti berkolaborasi kalau boleh, ya kan? Hari, kayaknya kau paling ngefans banget sama yang namanya Glenn Fredly ya. Oh, sedikit aja lagunya Glenn Fredly sebagai closing song kita untuk hari ini. Hari Idol, thank you so much kamu udah gabung di sini. Terima kasih ya. Terima kasih di sela-sela kesibukanmu sebagai ASN di BWS Sulawesi Tengah ini. BWS 3 ya? BWS Sulawesi 3. Oke, terima kasih Hari Idol. Terima kasih Arya. Sukses dengan pekerjaannya, sukses juga dengan impian-impianmu ke depan ya. Sukses juga buat Arya. Oke, kita dengerin Hari closing song untuk lagunya Glenn Fredly sebagai penutup kita. Saya Arya Tanju pamit, terima kasih sudah menyaksikan program Tamu Kita. Persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Jangan ganti channel TV Anda, setelah ini akan ada rekan saya Lunggi dan juga Andar menyapa Anda di program Sulawesi Tengah hari ini. Saya pamit, Assalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa. Hari Idol. Oh. Oh boleh. Bersamamu ku lewati lebih dari 1000 malam. Bersamamu yang ku mau, namun kenyataannya tak sejalan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya, namun bila waktuku telah habis dengannya,
biar cinta hidup sekali ini saja.